Oke, mungkin langsung dimulai aja Mbak Mela. Selamat pagi atau selamat siang, selamat Ibu dosen, program mata kuliah Production Operation Analysis, kemudian juga Mbak untuk asisten laboratorium. Nah, di sini kami dari kelompok grup 02, grup 02 ingin mempresentasikan atau gitu ya, hasil dari proyek tim final company. Di mana grup kami ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Mbak. Kemudian yang kedua ada Mbak Indah Nabila Rahmawati, ketiga ada Mas Jaisi Sultan Zaki, keempat ada Mbak Mita Lindianisi, dan yang kelima ada Mas Trianda Permadi. Nah, selanjutnya, next Mbak boleh. Oke, selanjutnya di sini kami akan sudah merumuskan gitu ya, ada 6 masalah yang akan kami kaji di dalam proyek kami ini. Khususnya untuk di dalam paper ini kami akan menjelaskan pertama ada mengenai bagaimana sih metode akurat gitu ya dan bebas bias untuk permintaan produk green bike dan yellow 2022 sesuai study case yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi perencanaan agregat atau di sini adalah agregat planning. Jadi di antara kedua tersebut gitu ya yang paling menghasilkan biaya minimum antara overtime plus subkontrak atau pilihan keduanya adalah overtime plus loss savings. Kemudian ketiga, bagaimana sinkronisasi produksi induk dan material tanpa melanggar safety stock. Keempat, bagaimana efektivitas metode LUC versus modular within dan menyediakan setup dan funding cost. Yang kelima, itu adalah bagaimana keputusan rasional pembangunan pabrik atau gudang berdasarkan ekspektasi. Kemudian yang keenam, bagaimana pemetaan Oke, bisa next. dan praktikumnya itu untuk memproyeksikan permintaan green yang berdasarkan data historis tahun 2019 sampai 2021. Kemudian yang kedua, memilih strategi agregat terbaik yang meminimalkan risiko finansial fluktuasi permintaan. Yang ketiga, memastikan ketersediaan komponen kritis komponen kritis yang ini membahas mengenai body, foot, ribs, spokes, dan tire. Kemudian yang keempat, mengevaluasi trade-off biaya pemesanan dan penyimpanan. Kelima, memberikan justifikasi pembangunan fasilitas baru berdasarkan proyeksi pendapatan. Nah, yang keenam, memetakan aliran waktu dan perantisan produksi secara hierarki dan standarisasi melalui penyusunan bill of materials. Oke, bab selanjutnya ini mengenai landasan teori. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang merupakan forecasting gitu ya. Jadi forecasting atau peramalan ini suatu metode untuk memperkirakan permintaan di masa mendatang. Nah, ini proses perkiraannya itu berdasarkan data historis, kemudian bisa juga dari pola penjualan dan kondisi pasar. Nah, proses ini akan membantu perusahaan dalam persiapan produksi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, nantinya hasil dari peramalan ini akan menjadi dasar gitu ya bagi pemangku kepentingan di perusahaan tersebut untuk pengambilan keputusan. Jadi bagaimana perencanaan kapasitas produksi, kemudian pengendalian persediaan, kemudian penjadwalan dari manpower-nya, terus juga hari liburnya. Nah, semakin akurat dari hasil forecasting ini, maka kesalahannya itu akan semakin kecil gitu. Sehingga kelebihan terjadinya produksi atau terjadinya kekurangan SDM itu akan diminimalisasi. Selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang berbeda. Silakan, Mbak. Oke, saya izin untuk melanjutkan presentasi dari Mbak Mela.
Di sini saya akan menjelaskan terkait landasan teori. Apa sih itu aggregate planning? Aggregate planning ini merupakan proses perencanaan produksi jangka menengah yang bertujuan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Dalam proses ini, perusahaan menentukan jumlah produksi, tenaga kerja, overtime, subkontrak, serta tingkat persediaan pada setiap periode tertentu. Perencanaan agregat sangat penting ya karena membantu perusahaan mengendalikan biaya produksi secara keseluruhan. Dengan agregat planning yang baik, perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen tanpa harus mengalami pemborosan kapasitas maupun kekurangan produk. Jadi aggregate planning ini di dunia industri itu merupakan perencanaan produksi jangka menengah yang menyelaraskan kapasitas produksi dengan perkiraan permintaan pasar. Jadi tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus menekan total biaya produksi, kemudian eh, seperti biaya tenaga kerja, lembur, dan penyimpanan persediaan. Lanjut, apa itu MPS? Master Production Schedule atau MPS ini merupakan jadwal produksi utama yang menunjukkan jumlah produk yang harus diproduksi pada setiap periode tertentu. MPS digunakan sebagai pedoman utama dalam proses produksi perusahaan. Jadi MPS ini membantu perusahaan memastikan bahwa permintaan pelanggan dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal. Selain itu, MPS juga digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan bahan baku, kapasitas mesin, dan juga jadwal tenaga kerja. Jadi ada 3 pilar atau komponen utama dari MPS ini. MPS yang pertama, untuk komponen yang pertama di MPS itu yaitu peramalan permintaan atau demand forecast. Yang kedua, pesanan pelanggan atau customer orders. Kemudian yang terakhir itu status persediaan atau inventory status, yang dimana inventory status ini merupakan jumlah stok barang atau produk jadi yang saat ini sudah tersedia saat ini tersedia di gudang sebelum jadwal dari produksi baru. Kemudian lanjut, apa itu MRP? MRP ini merupakan Material Requirement Planning atau MRP merupakan sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan bahan baku dalam proses produksi. Nah, sistem ini membantu perusahaan memastikan bahwa ketersediaan material sesuai dengan kebutuhan produksi. MRP ini juga bekerja berdasarkan data dari Master Production Schedule, Bill of Materials, dan persediaan yang tersedia. Jadi dengan adanya MRP, perusahaan dapat mengurangi resiko kekurangan bahan baku maupun penumpukan persediaan yang berlebihan. Lanjut, yang terakhir itu fungsi MPS dan MRP. Yang pertama itu mendukung kelancaran proses produksi perusahaan. MPS membantu menentukan jadwal produksi produk jadi, sedangkan untuk MRP ini membantu mengatur kebutuhan bahan baku dan komponen produksi. Jadi kedua sistem ini saling terintegrasi untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan tepat waktu dan juga sesuai kebutuhan pasar. Jadi dengan penerapan MPS dan MRP ini perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi serta mengurangi biaya operasional. Jadi singkatnya MPS ini mengatur apa dan kapan barang jadi itu dapat diproduksi, sedangkan untuk MRP ini merupakan rincian material apa saja yang akan dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Jadi keduanya ini berurutan di mana output MPS ini menjadi input utama bagi MRP. Kemudian slide selanjutnya itu akan dibahas oleh Mas Jesse. Selanjutnya di sini saya akan membahas dari landasan teori dari expected revenue dan inventory subjective no demand and Kanban. Di sini yang pertama saya akan bahas expected revenue adalah estimasi pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh perusahaan berdasarkan jumlah permintaan dan harga jual produk pada periode tertentu. Analisis ini digunakan untuk memperkirakan potensi keuntungan perusahaan. Dengan mengetahui expected revenue, perusahaan dapat menentukan target produksi dan strategi pemasaran yang tepat. Expected revenue juga membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, investasi, dan pengembangan bisnis. Lalu itu ada inventory subject to no demand. Inventory subject to no demand merupakan sistem pengendalian persediaan yang digunakan pada setiap periode sudah diketahui dengan pasti. Sistem ini membantu perusahaan menentukan jumlah persediaan yang harus disiapkan selama produksi. Melalui sistem ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kekurangan stok maupun penumpukan persediaan, pengendalian inventory yang baik, dan meningkatkan efisiensi operasional dan memperlancar aliran material produksi. Nah, ini ada Kanban. Kanban ini adalah sistem pengendalian produksi
yang menggunakan kargo atau sinyal sebagai alat pengatur aliran material. Sistem ini bertujuan menjaga kelancaran proses produksi dengan menyediakan material sesuai kebutuhan. Kanban membantu perusahaan mengurangi pemborosan, mempercepat aliran produksi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan persediaan. Sistem ini banyak digunakan dalam konsep lean manufacturing. Boleh dinasihkan? Oke, di sini ada load sizing. Load sizing adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pesanan atau produksi yang paling optimal pada setiap periode. Keputusan load sizing ini bertujuan meminimalkan total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dalam praktiknya, load sizing ini membantu perusahaan menentukan apakah pemesanan dilakukan dalam jumlah besar atau kecil. Keputusan tersebut sangat mempengaruhi efisiensi pengendalian persediaan perusahaan. Dan di sini kita ada LUC, kita bisa disebut list unit cost, merupakan metode heuristik dalam load sizing yang menentukan ukuran pemesanan berdasarkan biaya rata-rata terendah per unit. Metode ini membandingkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan untuk mendapatkan keputusan yang paling ekonomis. Metode LUC cukup sederhana dan mudah diterapkan dalam proses pengendalian persediaan. Namun hasilnya bersifat pendekatan sehingga belum tentu menghasilkan solusi paling optimal. Di sini ada data penjualan Green and Yellow baik 2019 sampai 2021. Ditambahkan dengan total penjualan 3 digit terakhir NIM seluruh anggota. Total NIM faktor NIM adalah 3.303. Komposisi sales akhir data historis menunjukkan pada pola tren linear positif yang dominan dan stabil pada kedua jenis produk tersebut. Dan di sini adalah result yang telah kita hitung dan kita diskusikan bersama. Oke, mungkin jadi terkait metode hasil dan pembahasan forecasting. Di sini metode linear exponential smoothing dipilih karena fokus pada pola tren jangka panjang dan tetap stabil menghadapi fluktuasi bulanan. Di sini kita mendapatkan 97,47% tingkat akurasi serta 2,53% kesalahan peramalan sangat kecil di bawah ambang batas 10%. Dan di sini koridor kita mendapatkan minus kurang lebih 3,28 sampai dengan 3,46, berada di atas kendali kurang lebih 4 poin 4. Model dinyatakan valid dan bebas kecil. Oke, mungkin bisa dilihat oleh mata selanjutnya. Baik, saya akan melanjuti dari Mas Jaisi ya. Berikut adalah hasil dan pembahasan agregat planning dan assembly proses, di mana evaluasi strategi untuk memenuhi fluktuasi permintaan tahun 2002 dengan kapasitas tetap yaitu 85 pekerja. Didapatkan overtime dan subkontrak, strategi paling aman dan stabil, memenuhi seluruh permintaan tanpa risiko lost sales. Yang kedua itu overtime plus lost sales kurang efektif karena penalti stock out sangat tinggi, yaitu 530.000 per unit. Selanjutnya, cash strateginya yaitu paling ekonomis secara murni, namun beresiko pada stabilitas jangka panjang. Selanjutnya, berikut adalah data result MRP. Didapatkan safety stock sebanyak 8.750 unit dengan lot size itu 1 lot for lot dengan total 2,69 juta unit kebutuhan spokes. Untuk hasil PAB dijaga di atas yaitu 8.750 unit untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar dan pesanan mendadak. Selanjutnya adalah metode list unit cost. List unit cost atau LUC itu memilih biaya unit terkecil, sering menghasilkan keputusan lot for lot karena biaya penyimpanan yang tinggi bila familiar. Selanjutnya ada metode Wagner-Wittin, itu adalah metode yang terpilih, menggunakan pemrograman dinamis, terbukti memberikan biaya minimum absolut dengan mengevaluasi seluruh horizon 12 periode. Dengan total revenue 2022 sampai 2030 itu sebesar 2,80 triliun.
untuk expected revenue 2023 yaitu 1,44 triliun. Untuk keputusan investasi itu membangun pabrik sekaligus gudang baru guna menampung lonjakan kapasitas di masa depan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Trianda. Baik, terima kasih. Katanya selanjutnya setelah kita masuk pendanaan dan pemetaan produksi, kita akan menunjukkan kepada ya, memang telah diketahui dan pasti atau dapat diprediksi yang sangat tinggi. Ini dapat konstan atau stabil dari waktu ke waktu atau bervariasi secara fluktuatif di setiap periode atau disebut dengan dinamis. Nah, untuk menemukan titik keseimbangan yang menghasilkan biaya, total persediaan paling minimum, yaitu total inventory minimum, dengan mengetahui yang ternyata secara pasti, perusahaan dapat melakukan perjalanan dari risiko kurang stok dan mencegah dapat dipastikan atau dari jarak cost dan biaya simpan atau holding carry cost. Jika permintaan konstan dari waktu ke waktu, kita menggunakan metode DOP atau rekomendasi kuantitatif. Namun jika permintaan bervariasi seperti periode dan bersifat dinamis, kita menggunakan jenis rating seperti forward, unit load, atau LTC, kemudian algoritma prediksi. Dari sini kita dapat melihat ada karena kita menggunakan bilansi, jadi kita menggunakan dua turunan. Next. Yes. Selanjutnya terkait dengan operation scheduling. Di sini kita melakukan paksa eksekusi jangka pendek yang mengatur alokasi sumber daya yang terbatas seperti kapasitas mesin, stasiun kerja, tenaga kerja, dan waktu untuk menyelesaikan serangkaian tugas atau pesanan dalam urutan spesifik di lantai produksi. Untuk mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas di lantai pabrik, penjadwalan yang buruk menyebabkan mesin menganggur, sehingga operational scheduling sangat diperlukan untuk meminimalkan max span atau waktu total penyelesaian seluruh job dan meminimalkan waktu menganggur atau idle time mesin dan operator. Kemudian meminimalkan work in process atau persediaan barang setengah jadi di lini produksi dan meminimalkan keterlambatan terhadap tenggat waktu. Ya, dari sini kita dapat menentukan dengan menerapkan aturan prioritas atau priority rules dan algoritma dengan pengurutan berdasarkan jenis aliran produksi. Apakah job shop atau flow shop? Nah, aturan prioritas tunggal itu atau sequencing rules ini terdiri dari shortest processing time atau mendahulukan pekerjaan dengan waktu proses, kemudian earliest due date, dan first come first serve. Untuk operational scheduling terkait dengan mesin, yaitu metode penjadwalan mesin, multi mesin atau flow shop, kita menggunakan aturan Johnson atau Johnson Rules yang digunakan untuk mengurutkan beberapa pekerjaan yang harus melewati 2 atau 3 mesin secara berurutan guna mencapai max span minimum. Kemudian dilanjutkan dengan metode heuristik CDS atau Campbell-Dudek-Smith untuk pengembangan dari aturan Johnson menyelesaikan pengurutan pada kondisi kosong yang melibatkan lebih dari 3 mesin. Next. Ya. Kemudian dari hasil analisis kami bisa menyimpulkan terkait dengan satu peramalan House linear akurasi sebesar 97,47% adalah modal yang valid. Kemudian agregat overtime plus subkontrak paling stabil menghindari penalti loss sales dan bottleneck box 2,697 juta unit membutuhkan pengawasan pasokan ketat. Lot sizing dengan metode Wagner Whiting menghasilkan biaya inventaris minimum absolut dan investasi
ekspansi pabrik dan gudang sangat rasional berdasarkan revenue 2,8 triliun rupiah. Kemudian terkait dengan operasi, penjadwalan CDS atau algoritma CDS memangkas idle time stasiun kerja. Kemudian dari hasil kesimpulan tersebut kami menyarankan agar kontrak jangka panjang dengan pasokan spokes untuk memitigasi bottleneck dan digitalisasi sistem kontrol produksi menggunakan e-Kanban. Dan terakhir, eksekusi ekspansi fasilitas secara bertahap sesuai proyeksi laba tahun 2023. Kemudian hasil dari final project tim kami mungkin berikut sudah disampaikan sebelumnya ya mengenai kesimpulan, kemudian juga mengenai saran yang kami sudah coba kami sampaikan. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.